Kewajiban kita untuk memakai produksi kita sendiri, sekalipun belum sempurna, adalah kewajiban kita untuk membelinya. Apalagi kalau sudah sempurna, mengapa kita harus membeli yang lain? Pak Harto tentang komitmen bangsa Indonesia untuk menggunakan produk sendiri. Dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, 1989. Mempromosikan ACI. Tak mudah menerapkan slogan yang terkenal ini, ACI, Aku Cinta Buatan Indonesia. Bukan karena produk Indonesia yang kalah kualitas, bukan pula karena sulitnya mendapatkan produk-produk tersebut di pasaran. Akan tetapi lebih disebabkan cara pandang dan sikap kita sendiri terhadap buah karya bangsa. Dalam semangat ACI, menggunakan produk bangsa sendiri lebih dari persoalan pemenuhan kebutuhan. Membeli produk dalam negeri lebih dari persoalan kualitas dan harga. Ini menyangkut solidaritas dan harga diri. Solidaritas penting dimiliki oleh konsumen ketika mempertunjukkan komitmennya terhadap produk dalam negeri. Solidaritas akan mengarahkan tangan mereka kepada produk-produk buatan bangsa sendiri ketika mendapat produk-produk yang tersedia begitu beragam asalnya. Solidaritas konsumen juga memberi ruang bagi produsen untuk melakukan penyempurnaan atas kualitas produk yang mereka ciptakan. Sementara itu, harga diri merupakan sikap penting yang perlu dimiliki oleh produsen karena dengan harga diri yang tinggi, mereka tentunya tak akan memproduksi barang yang bermutu buruk atau memperlakukan konsumen semena-mena. Menghasilkan produk yang buruk sama saja dengan menjatuhkan harga diri. Berpadunya solidaritas konsumen dengan harga diri produsen sesungguhnya merupakan formula paling tepat dalam mewujudkan slogan Aku Cinta Buatan Indonesia. Kedua faktor itu sesungguhnya merupakan refleksi dari semangat patriotisme yang dimiliki seorang anak bangsa. Pak Harto, sebagai pemimpin bangsa Indonesia, banyak memperlihatkan semangat patriotisme dalam memperlihatkan solidaritas yang tinggi sebagai konsumen. Sebuah ilustrasi yang dibuat Pak Harto tentang penjualan pesawat terbang buatan IPTN menjadi salah satu gambaran tentang formula sikap Aku Cinta Buatan Indonesia ini. Pak Harto mengungkapkan hal ini dengan bahasanya sendiri seperti berikut ini. Mengenai produksi IPTN, tentu saja kita yang lebih dahulu harus berniat untuk membelinya. Misalnya, mengenai CN235 yang diproduksi oleh IPTN, selain bahwa memang kita memerlukannya, kita juga harus menjualnya. Dalam hal ini, kalau IPTN harus menjualnya kepada negara lain, sedangkan negara kita sendiri belum membelinya, mana pula negara lain mau memakainya. Jadinya, lucu kalau kita menyodorkan kepada orang lain untuk membelinya, sedangkan kita sendiri tidak memakainya. Dan kalaupun kita bisa menjualnya keluar, belum tentu hal itu bisa rampung dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun. Maka itulah saya tetapkan beli CN235. Itu polisi saya mengenai pengamanan industri kita, kewajiban kita untuk memakai produksi kita sendiri. Sekalipun belum sempurna, kewajiban kita untuk membelinya. Apalagi kalau sudah sempurna, mengapa kita harus membeli yang lain? Tidak seluruh masalah bisa ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus diikutsertakan. Dan dalam mengikutsertakan masyarakat itulah saya menempatkan diri sebagai warga negara. Pak Harto
tentang landasan berpikirnya dalam mendirikan yayasan-yayasan dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Hikmah 7 Yayasan. Pak Harto memiliki cara pandangnya tentang bagaimana membangun masyarakat Pancasila sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tidak seluruh masyarakat bisa ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus diikutsertakan. Demikian Pak Harto mendasarkan pandangannya. Pak Harto tidak berhenti sampai di sini. Dalam mengikutsertakan masyarakat itulah saya menempatkan diri sebagai warga negara. Argumentasi ini menjadi landasan berpikir Pak Harto dalam mendirikan sejumlah yayasan. Sebagai warga negara, Pak Harto punya hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendirikan yayasan. Namun demikian, seperti juga disadari oleh Pak Harto, kiprahnya dalam mendirikan yayasan memiliki konsekuensi yang berbeda. Karena itu, Pak Harto menekankan bahwa keterlibatannya dalam mendirikan yayasan-yayasan itu masih dalam rangka mendukung tugasnya sebagai presiden mandataris. Ketertarikan Pak Harto untuk menggerakkan partisipasi masyarakat melalui yayasan sebenarnya sudah mengemuka jauh sebelum menjadi presiden. Pada waktu saya sebagai Panglima Mandala, banyak prajurit yang gugur. Anak mereka menjadi yatim, yang tinggal adalah ibu-ibu mereka. Siapa bertanggung jawab atas anak-anak yatim itu? Benar, tugas negara. Tetapi saya sebagai komandannya terpanggil untuk menempatkan diri sebagai ganti ayah mereka itu. Maka saya mendirikan sebuah yayasan. Yayasan Trikora namanya. Tujuan yayasan itu adalah untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak itu. Yang menarik, inisiatif Pak Harto mendirikan Yayasan Trikora disetujui dan bahkan mendapat dukungan dari Bung Karno. Saya minta bantuan kepada Bung Karno. Saya katakan kepada beliau, saya akan bertanggung jawab atas uang itu. Lantas saya mendirikan Yayasan Trikora dengan mendapatkan bantuan sebesar 30 juta dari Bung Karno pada tahun 1962. Uang itu saya depositokan, maka uang itu bertambah dan bertambah lagi, sampai akhirnya bisa terus menjadi modal. Pak Harto belajar banyak dari keberhasilan penyelenggaraan Yayasan Trikora. Pak Harto meyakini bahwa masyarakat yang diorganisasi dengan baik memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Seperti diungkap oleh Sulastomo, Ketua Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila YAMP, bahwa sebagai orang Jawa, Pak Harto banyak menerapkan nilai-nilai filosofis dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin. Salah satunya adalah falsafah sapu lidi. Lidi yang berasal dari tulang daun kelapa tak banyak berarti bila digunakan sendirian. Namun ketika sekian lidi disatukan dan diikat kuat, ia menjelma menjadi sapu yang mampu membersihkan halaman pekarangan yang luas sekalipun. Filosofi sapu lidi ini menjadi konsep dasar hampir seluruh yayasan yang dipimpin oleh Pak Harto dalam meraih sumber dana bagi kegiatan-kegiatannya. Contoh paling menarik ialah keberhasilan YAMP membangun 999 masjid di seluruh Indonesia. Sementara pemerintah tidak atau belum bisa mengatasi segala kekurangan atau kemampuannya masih terbatas, maka kita perlu mencari tambahan dari luar pemerintah. Demikian Pak Harto memahami realitas yang ada. Semangatnya sebagai seorang Muslim yang turut membangun masjid di seluruh pelosok
yang belum mungkin dilakukan dengan menggunakan anggaran negara saat itu, membuat Pak Harto menerapkan filosofi sapu lidi. Ia bersama sejumlah koleganya pun membentuk KAMP pada tanggal 23 Februari 1982. Pak Harto meyakinkan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri agar menggerakkan para anggotanya untuk menyisihkan dari gaji mereka setiap bulan antara Rp50 hingga Rp1.000 sebagai sedekah. Dana sedekah terkumpul dari pegawai negeri yang Muslim selanjutnya dikelola oleh YAMP untuk mendirikan masjid sesuai dengan permintaan masyarakat. Sementara yang terkumpul dari pegawai negeri non-Muslim dikelola oleh yayasan lainnya, Darmais, guna menolong panti-panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat Katolik, Protestan maupun Islam atau Muhammadiyah. Pada tahun 1974, Pak Harto yang sangat peduli terhadap pendidikan mendapati kenyataan bahwa pemerintah masih belum sepenuhnya mampu membiayai penyelenggaraan pendidikan, khususnya membiayai anak-anak bangsa yang cerdas namun tidak mampu secara ekonomi. Dalam konteks inilah, pada 16 Mei 1974, Pak Harto bersama sejumlah kolega mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan membantu atau membina para siswa atau mahasiswa yang cukup cakap, tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan dengan nama Yayasan Super Semar. Untuk memperoleh dana bagi perwujudan tujuan itu, selain menyisihkan dana dari kekayaan pendiri, Pak Harto menerapkan apa yang kini dikenal sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam hal ini, Pak Harto sebagai presiden menerbitkan peraturan pemerintah nomor 15/1976 yang berisi penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik pemerintah. Melalui keputusan Menteri Keuangan RI nomor 333-KMK.011-1978, hal itu diatur lebih lanjut tentang pengaturan lebih lanjut penggunaan 5% dari laba bersih bank milik pemerintah diserahkan kepada Yayasan Super Semar untuk membiayai program beasiswa sebagaimana dimaksud. Sampai akhir tahun 1998, Yayasan Super Semar berhasil memberikan beasiswa kepada tidak kurang dari 2 juta anak bangsa Indonesia. Mereka kini telah lulus dan menjalani kehidupan dan karirnya masing-masing. Sebagian bahkan telah mengisi posisi-posisi penting di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik daerah maupun pusat. Berbeda lagi dengan Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais. Yayasan yang didirikan Pak Harto bersama koleganya pada 1975 dimaksudkan untuk membantu pembiayaan panti asuhan. Pak Harto memang sangat peduli dengan panti asuhan, rumah jompo, dan orang-orang yang tidak mampu. Dalam perjalanan inkognito yang dilakukan pada tahun 1970, Pak Harto tercatat menyempatkan diri singgah di Panti Yatim Putri Aisyah Muhammadiyah Yogyakarta. Selain menjenguk sahabat-sahabatnya yang menjadi pengelola yayasan, Pak Harto juga memberikan bantuan. Pak Harto memahami tidak mudah menyediakan biaya bagi penyelenggaraan panti yatim dan sejenisnya. Dapat dimengerti bila Pak Harto kemudian mendirikan Yayasan Darmais. Yang menarik dari pengelolaan Yayasan Darmais yakni diterapkannya model dana abadi. Dalam hal ini, dana yang berhasil dihimpun dari berbagai pihak tidak dibelanjakan habis untuk kegiatan, namun sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan yang membolehkan organisasi melakukan usaha-usaha lain yang sah. Pak Harto memasukkan dana yang dihimpun tersebut ke dalam deposito di sejumlah bank maupun membeli surat-surat berharga. Dengan cara demikian,
Yayasan tetap dapat menjalankan kegiatannya dan dana yang dikumpulkan tidak habis. Praktek ini memungkinkan Yayasan Darmais terus-menerus hingga kini menyantuni tidak kurang dari 20.000 anak yatim, ribuan panti asuhan, dan melatih anak-anak gelandangan di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Yayasan Darmais juga berhasil membangun rumah sakit kanker Darmais di Jakarta yang selanjutnya pengoperasiannya diserahkan kepada pemerintah. Model dana abadi ini juga dipraktikkan untuk yayasan-yayasan lain. Berkat penempatan dana abadi itu, Yayasan Super Semar mampu memberikan beasiswa dengan jumlah yang jauh lebih besar dari dana yang berhasil dikumpulkan dari CSR Bank milik pemerintah saat itu. Demikian pula, yayasan-yayasan yang lain dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya berkat strategi dana abadi ini. DAKAB atau Dana Abadi Karya Bakti merupakan yayasan yang dibentuk oleh Pak Harto pada 1984. Yayasan ini bertujuan memberikan bantuan dana bagi pendidikan politik Golkar. Seperti namanya, DAKAB menempatkan dana yang dihimpun sebagai dana abadi. Ada implikasi lain dari pemberian bantuan DAKAB kepada Golkar. Pak Harto tidak ingin memberikan bantuan kepada Golkar saja. Pak Harto juga mencarikan bantuan dan memberikannya dengan model yang tepat bagi partai-partai politik. Model yang dimaksud mewujud dalam bentuk bantuan presiden atau banpres. Hanya saja, sumber dananya tidak berasal dari APBN. Sebagai gantinya, dana diperoleh dari kontribusi keuntungan perdagangan cengkeh yang dikelola oleh dua perusahaan swasta, yakni PT Mercubuana dan PT Mega. Seperti halnya pendapatan lainnya, dana dari kedua perusahaan itu pun didepositokan dan bunganya digunakan untuk membantu partai-partai politik melalui Asisten Umum Menteri Sekretaris Negara. Dan ketika Pak Harto berhenti sebagai presiden pada 1998, DAKAB tak lagi memberi bantuan kepada Golkar, sebagai gantinya fokus kepada bantuan pendidikan maupun berbagai aktivitas kemanusiaan. Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan atau YDRK didirikan oleh Pak Harto bersama koleganya sebagai dukungan kepedulian ibu negara yang prihatin atas terjadinya bencana alam di sejumlah daerah. Berdiri pada tahun 1985, menggerakkan peran serta masyarakat, khususnya dunia usaha dalam penyaluran bantuan ke daerah-daerah bencana. Untuk menghindari ketidaktepatan dalam penyalurannya, YDRK bekerja sama dengan pemerintah setempat. Sementara Yayasan Damandiri didirikan Pak Harto bersama koleganya pada tahun 1996. Yayasan merupakan respon Pak Harto yang berkehendak untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan. Fokus dari kegiatan Damandiri adalah memberikan bantuan ekonomi bagi keluarga prasejahtera dalam berbagai bentuknya. Melalui berbagai aktivitas itu, diharapkan mereka terlepas dari kemiskinan dan tumbuh berkembang sebagai keluarga yang sejahtera dan mandiri. Melalui yayasan-yayasan tersebut, Pak Harto dapat mengambil langkah-langkah praktis dalam membantu pihak-pihak yang kurang beruntung atau membantu mewujudkan berbagai gagasan dan keinginan. Keterbatasan kemampuan pemerintah, birokrasi yang sering menjadi kendala, serta pemahaman akan potensi masyarakat menjadi pertimbangan Pak Harto dalam menggerakkan partisipasi masyarakat lewat yayasan, dan itu terbukti di kemudian hari. Selain 7 yayasan yang diprakarsai oleh Pak Harto sendiri, terdapat beberapa yayasan yang didirikan oleh keluarga beserta kerabat,
antara lain Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Yayasan Harapan Kita didirikan oleh Siti Hartinah Soeharto, berkiprah dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya, di antaranya pengembangan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, serta pembangunan rumah sakit yang menangani masalah kesehatan jantung, Rumah Sakit Harapan Kita. Sementara Yayasan Purna Bakti Pertiwi didirikan guna menaungi pembangunan dan pemeliharaan museum keluarga. Museum yang terbuka untuk umum didirikan di kawasan tak jauh dari TMII Jakarta Timur, diisi dengan berbagai peninggalan keluarga, khususnya cenderamata yang diterima Pak Harto sepanjang masa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.